Ternyata orang Jawa itu punya kekayaan tradisi belajar. Tradisi belajar orang Jawa itu melimpah. Banyak cara, banyak metode, banyak strategi yang dilakukan oleh orang Jawa dalam belajar. Tradisi apa saja? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yanto Bintang. Orang Jawa karena punya DNA yang sangat lama dan memiliki budaya tersendiri dengan kesejarahan yang panjang, ternyata punya tradisi belajar yang sangat banyak. Dan itu sampai sekarang tradisi belajar orang Jawa masih bisa dilihat di kampung-kampung, di rumah-rumah. Dan tradisi itulah yang membuat orang Jawa itu pinter. Ada yang menjabat sebagai jenderal, ada yang jadi ahli, ada yang guru besar, dan sebagainya. Yang dari orang Jawa rata-rata tahu tentang tradisi belajar itu. Jadi tradisi belajar menjadi keharusan bagi orang-orang Jawa, anak-anak Jawa, sehingga prestasinya bisa meledak, bagus, dan terakui dunia. Bagaimana tradisi orang Jawa? Ada berapa? Ada 16 tradisi belajar orang Jawa. Banyak ya, 16. Yang pertama, sinau. Sinau itu artinya belajar dengan tekun, memahami buku petunjuk atau buku referensi sampai berjam-jam untuk mempelajari isinya. Bahkan anak-anak Jawa itu mampu mengangkat kata kuncinya dan bisa memprosedurkan, menerapkan dalam bentuk lain dari hasil sinaunya. Anak-anak Jawa sinaunya punya ketahanan yang lama, punya kedalaman, dan mampu menjawab berbagai macam soal. Itu sinau. Yang kedua, latihan. Anak-anak Jawa di samping dia sinau, dia melakukan budaya latihan. Jadi dia menerapkan latihan-latihan sampai berbagai model. Jadi kalau umpamanya ada satu soal, dia latihan berbagai model soal yang sama. Ada latihan fisik, ada latihan mental, ada latihan yang lainnya. Di Jawa ada tradisi latihan. Dan latihan ini punya banyak keunikan anak-anak Jawa. Karena latihan tentu akan menjadi terlatih. Maka jangan kaget jika orang-orang Jawa itu banyak yang terlatih. Yang ketiga, tradisi golei. Golei itu artinya mencari. Anak-anak Jawa ketika punya keinginan tertentu dan fokus pada keinginan itu serta yakin dengan keinginan itu, dia akan golei, dia akan mencari di mana guru yang bisa saya pakai, di mana orang yang bisa ngajari saya. Bahkan sampai jauh dia berangkat. Jadi jangan kaget ketika ada anak Jawa, dia sampai ke Amerika, sampai kemana, itu untuk golei, untuk mencari ilmu. Ilmu apa saja? Ada ilmu kanuragan, ilmu kebatinan, ilmu dunia, dan sebagainya. Dia golei, mencari. Dia tahu, tanya yang lebih tua, baca atau apa, saya ingin ini, enaknya belajar di mana? Oh, kamu belajarnya di sini. Dia akan berangkat ke sana meskipun biayanya sangat tinggi. Jadi ada tradisi golei. Itu ketiga. Keempat, tradisi Jawa yang dilakukan oleh orang-orang Jawa itu ngoncei. Jadi ketika mendapatkan informasi tertentu, dia ngoncei dari berbagai sisi. Ngoncei itu bahasa Indonesianya mengupas dari berbagai aspek. Itu diskusinya bisa sampai berhari-hari untuk ngoncei sesuatu. Jadi satu kata itu dioncei dari berbagai macam aspek. Jadi sangat gayeng. Itu tradisi anak-anak Jawa. Yang kelima, nontoni. Belajar orang Jawa
Yang kelima adalah nontoni. Anak-anak Jawa itu sering nonton ketika ada formula yang belum dia ketahui. Nontoni ketika hal-hal yang baru. Nontoni sesuatu yang mendapatkan informasi baru. Literasi nontoni ini menjadi kebiasaan anak-anak Jawa. Maka dia sering nontoni lama begitu. Ngamati lama begitu. Itu untuk belajar. Jadi ada tradisi nontoni. Berikutnya, yang keenam, ngematne. Beda dengan nontoni, ngematne ini mengobservasi yang lebih lama, mengamati dengan sangat serius. Itu ngematne. Dari tahap awal sampai akhir diteliti, diperhatikan. Umpama dia belajar membuat bakso, dia ngematne dari langkah awal, langkah akhir, langkah itu. Jadi anak-anak Jawa itu suka dengan ngematne. Ngematne itu mengidentifikasi secara intensif. Dia sangat suka itu mengidentifikasi. Jadi jangan kaget ketika ada anak ngematne, seminggu kemudian dia bisa menerapkan. Itu ngematne. Nah yang ketujuh adalah nerokke. Nerokke itu artinya menirukan yang dia lihat, menirukan yang dia rasakan. Jadi dia cepat belajar tanpa harus berguru, dia menirukan gerakannya, menirukan polanya, menirukan caranya. Dia bisa. Tapi tidak semua orang bisa menirukan ya dengan bagus. Nerokke inilah yang menjadi senjata pendidikan anak-anak Jawa. Sehingga jangan kaget ketika gerakan pramuka, kepramukaan dibawa Belanda, orang Jawa tidak boleh latihan karena anak inlander, dia dari jauh nerokke sehingga bisa menerapkan. Nerokke ini penting. Yang kedelapan, tradisi belajar orang Jawa, ngecakne. Ngecakne itu menerapkan. Jadi apa yang ditirukan, apa yang diamati, itu dia berani menerapkan. Maka anak-anak Jawa itu tidak takut salah, tidak takut susah. Dia suka membongkar pasang, ngecakne, gimana enaknya. Dan dia berani bertanya pada orang lain, berani bertanya pada orang yang lebih tahu untuk ngecakne tadi. Ngecakne itu menerapkan. Ya. Kemudian yang ke-9, meguru. Tradisi Jawa meguru ini sangat lama. Meguru itu artinya ikut orang yang punya kemampuan lebih. Dan meguru itu dia manut betul, ngikuti, patuh pada yang diinstruksikan oleh gurunya. Meguru ini bisa tahunan, ya, tapi bisa jangka pendek. Apa yang dilakukan guru, dia lakukan. Dan meguru ini tradisi yang masih diterapkan di Pulau Jawa. Yang ke-10 adalah nyantri. Beda dengan meguru. Nyantri itu artinya mengikuti cara yang dilakukan guru. Semuanya diserahkan, pasrahnya tingkat tinggi. Itu nyantri. Nyantri itu ya, kalau gurunya buat wayang, dia ikut buat wayang. Dan ini bisa tahunan. Dari nyantri inilah maka dia akan jadi orang. Rata-rata orang hebat di Jawa, apakah kiai, apakah dukun atau apa, dulunya sempat nyantri ke orang-orang yang punya kemampuan yang sama. Berikutnya ke-11 adalah ngangsu kawero. Ngangsu kawero itu menimba ilmu. Nah, menimba ilmu itu ada berbagai syarat. Pokoknya dia ikuti dengan ngangsu kawero ini ya. Kawero itu bisa jadi tentang ilmu pengetahuan, tentang perilaku, tentang kebatinan, tentang apa saja. Dia ngangsu kawero di situ. Nah, kemudian ke-12 magang. Magang beda dengan nyantri. Nyantri itu bisa lebih lama. Kalau magang itu hanya temporer untuk kemampuan tertentu saja. Dan anak-anak Jawa itu lebih senang magang. Ketika dia ingin punya pabrik sepatu, membuat sepatu, dia magang di pabrik sepatu. Magang ini sering dilakukan anak-anak Jawa. Yang ke-13 itu sarasehan. Sarasehan itu dialog santai, non-formal, jagongan begitu, 5-6 orang, ngobrol bareng tentang topik tertentu. Itu sarasehan.
Dan ngobrol bareng ini isinya tentang pengetahuan-pengetahuan, cara-cara praktis, dan sebagainya. Itulah Sarasehan. Yang ke-14, ngelakoni. Tradisi belajar Jawa itu sampai pada ngelakoni. Ngelakoni itu dia betul-betul merasakan sesungguhnya apa yang harus dirasakan, apa yang harus diminta oleh gurunya, oleh pengetahuan tertentu. Sehingga ada ngelakoni ngedan. Jadi dia pura-pura gila itu. Berbulan-bulan dia gila tapi tidak gila. Dia ngelakoni gila. Topo ngerame, topo bisu, topo pendem, topo ngalong, macam-macam itu ngelakoni. Ya, dan ngelakoni ini untuk membongkar sampai ke jati diri inti. Itu tradisi Jawa sampai pada suatu saat dia punya kemampuan tertentu, kebal, winasis, artinya tanggap terhadap sesuatu dan bisa membaca pikiran orang dan seterusnya. Itu dari ngelakoni. Luar biasa ya, anak Jawa ya. Kemudian yang ke-15, nirakati. Beda dengan ngelakoni. Kalau tirakat ini bagian dari ngelakoni, tapi dia ikut merasakan apa yang akan dilakukan. Tirakat itu biasanya sesuai dengan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, dan syarat tertentu itu ditirakati. Ya, tirakati itu bisa berkorban ayam, berkorban kenduri, sampai pada puasa, dan seterusnya. Hampir sama dengan ngelakoni, tapi dia bagian dari ngelakoni itu. Nah, yang terakhir, 16, anak-anak Jawa itu ngapal nih. Terhadap informasi tertentu, terhadap sesuatu, dia ngapal nih. Maka mantra itu tidak diturunkan secara tulis, lewat omongan. Atau doa tidak lewat tulis, lewat omongan dihafal nih. Jadi ngapal nih itu tradisi belajar Jawa. Itulah rahasia belajar, tradisi belajar orang Jawa. Mengapa sampai sekian banyak dan banyak cara lain lagi mungkin ya. Itu karena sejarah yang panjang orang Jawa. Orang Jawa yang punya dokumen-dokumen tertulis, prasasti atau apa, dan orang Jawa yang punya sejarah kerajaan dan sebagainya, tentu banyak tradisi belajar. Sampai sekarang tradisi belajar itu diikuti oleh anak-anak Jawa. Sampai di sini ya. Salam Kak Yono Bintang. Audio Jungle.